Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu kembali pada saat ini. Sebelum saya menyapa kita semua, salam. Bagaimana kabar? Tentu doa dan harapan saya biar kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, sukacita yang dahsyat itu selalu menyertai kita. Haleluya. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan buat kita saat ini, karena firman Tuhan ini biarlah menjadi suatu perenungan dalam kehidupan kita, dalam hidup keseharian kita, sehingga firman Tuhan ini benar-benar penuntun dalam hidup kita, sehingga kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam Roma pasal yang ke-12, saya akan bacakan satu ayat ini, yaitu ayat yang ke-12. Perhatikan baik. Ini judul perikopnya dikatakan di sini adalah persembahan yang benar. Catat baik, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini suatu nasihat, saudaraku ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini begitu jelas mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Kenapa? Karena Alkitab ini mengatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam hidup keseharian kita mungkin sudah melakukan ibadah rutinitas kita mulai di hari Senin sampai hari Minggu. Ada persekutuan doa, ada ini dan itu, saudaraku, baik itu di luar gereja maupun di dalam gereja. Tetapi itu tidak dikatakan ibadah yang sejati. Bukan. Nah, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Orang Israel mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan, bukan sekedar korban-korban atau binatang begitu saja. Kalau kita dilihat di sini binatang bagus lalu kita persembahkan, tidak. Tetapi ada karya tertentu. Ya, ada. Tidak sembarang. Dia tidak boleh ada cacat. Umurnya ditentukan. Baru bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, semua itu sudah dilakukan Yesus kepada kita agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Benar, saudaraku. Ayat firman Tuhan ini selalu mengajarkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini bukan persembahan yang mati, tapi Alkitab di sini mengatakan sebagai persembahan yang hidup. Artinya bagaimana, saudaraku, disebut persembahan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ya, artinya penyerahan diri kita sepenuh kepada Allah. Pikiran kita harus bersih di hadapan Tuhan. Hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Kemudian raga kita, tubuh jasmani kita harus kudus. Kudus bagaimana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Jangan engkau menambah-nambah, mencoret-coret, menggores-gores tubuhmu. Itu adalah tubuh yang cacat di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan engkau ada dalam bentuk tubuh seperti ini, misalnya. Ya, misalnya ada bengkak di sini atau nonjol, bagaimana? Ini ciptaan Tuhan. Ini adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Enggak perlu engkau khawatir. Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup.
Tapi jangan engkau coba-coba menggorengi hidupmu, mentore-tore hidupmu. Tubuhmu, maksud saya kulit, itu sudah menjadi satu persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Nah, saya katakan tadi, itu hati dan pikiran kita ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita jaga. Bagaimana hati kita bersih di hadapan Tuhan, tidak neko-neko, tidak menyimpan sesuatu yang tidak beres, baik itu pikiran kita. Sehingga Alkitab mencatat, taruhkanlah pikiranmu seperti pikiran Kristus. Pikirkan hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar. Nah, inilah persembahan yang kudus itu. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kita ini memang benar-benar harus tampil beda dengan hidup di dunia ini. Itu sebabnya jangan engkau coba-coba meniru, mencontoh tren-tren yang ada di dunia ini. Kita mempunyai identitas diri sendiri. Yaitu apa? Identitas kerajaan Allah. Kalau engkau sebagai anak-anak Allah, maka engkau adalah warga kerajaan Allah yang mempunyai identitas tersendiri. Sebabnya mari, jaga dirimu. Jangan engkau coba-coba meracuni hidupmu. Jangan engkau coba-coba merusak tubuhmu, mentore-tore dan segala macam. Peliharalah tubuhmu dengan baik. Ya, mulai dari pikiran, perasaan, pandangan, ucapan lidah kita. Kita mesti perhatikan. Supaya apa? Supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah kata Alkitab. Nah, inilah ibadah kita yang sejati dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jangan engkau bangga kalau engkau sudah beribadah kepada Tuhan. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu adalah rutinitasmu sendiri. Alkitab mengatakan semua akan sia-sia. Jadi, kalau kita sudah taat dan rajin untuk beribadah, maka harus ada perubahan hidup. Harus ada perubahan hidup. Ya? Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini kita diajak supaya kita benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Saya dengan pendeta Petrus Jenerus Sibarani mengajak kita semua, ayo kita belajar, kita berjuang untuk menjaga hidup kita sehingga kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.